Paulus ini bukan rasul. Secara iman saya itu menyatakan bahwa Paulus ini dalam kategori ada dia biang keroknya. Menurut Anda bagaimana? Oke, kalau Anda mengatakan Rasul Paulus ini biang kerok atas apa? Dia inilah yang mendirikan agama. Kalau Anda memfitnah Rasul saya tanpa alasan yang jelas, tanpa dasar yang jelas, yang tidak pernah menyakiti perasaan umat Islam, tolong tarik kata-kata Anda yang mengatakan Rasul saya sebagai biang kerok. Rasul saya tidak pernah menyenggol agama kamu. Rasul saya tidak pernah memaksakan agama kamu atas agama kami. Agatha marah mendidih. Barcelona tuduh Rasul Paulus sebagai biang kerok. Mari tonton sampai tuntas sehingga tahu ending dari debat mereka. Ini sudah menyangkut Alkitab. Kami orang Islam itu mengklaim bahwa Paulus ini bukan rasul. Paulus ini adalah, menurut kami ya, ini menurut pandangan saya ya, yang saya pelajari, secara iman saya itu menyatakan bahwa Paulus ini dalam kategori ada dia biang keroknya. Menurut Anda bagaimana? Oke, kalau Anda mengatakan Rasul Paulus ini biang kerok atas apa? Yang sepengetahuan kami secara Islam bahwa dia inilah yang mendirikan agama. Mendirikan agama apa Rasul Paulus? Ya, bagi kami percaya bahwa karena Yesus sendiri tidak mengajarkan untuk mendirikan agama. Yesus itu mendirikan gereja, itu yang pertama. Kalau Anda mengatakan Rasul Paulus ini yang mendirikan agama Kristen atau apa, terus ini murid Yesus ini kan ada banyak Bang ya. Ada 12 murid, ada 70 murid, dan Rasul Paulus ini yang satu. Kenapa yang 70 dan 12 ini tidak komplain? Kalau Rasul Paulus merupakan biang kerok, harusnya Petrus sebagai pimpinan gereja itu protes. Kenapa Petrus itu tidak ada komplain? Itu satu yang harus Anda pikirkan. Yang pertama. Yang kedua, Muhammad tidak mengenal Paulus. Allah tidak mengenal Paulus. Kenapa kalian mendahului Allah dan Nabi kalian untuk menjudge, untuk menfitnah Rasul kami? Apa yang mendasari Anda sehingga Anda mengatakan Rasul Paulus ini biang kerok? Memangnya Rasul Paulus ini pernah mengajarkan untuk membenci agamamu yang belum ada di abad 1? Pernah? Biang kerok atas apa? Apa yang mendasari Anda sehingga Anda harus memfitnah Rasul saya? Saya juga penasaran. Kenapa kalian terlalu membenci Rasul saya padahal kalian tidak kenal? Allah pun tidak. Nabimu pun tidak pernah ngomong soal Rasul Paulus. Atau kalian ini sudah menjadi Rasul? Sudah menjadi Allah yang lebih paham? Silakan Pak Barcelona, tanggepin saya. Apa yang menjadi dasar Anda mengatakan dia biang? Bagi saya percaya bahwa menurut keyakinan saya Paulus itu adalah pembunuh. Ini kan pemberontak. Sekarang saya tanya Anda, Muhammad pernah membunuh? Betul? Muhammad pernah membunuh? Coba dijawab Pak Barcelona. Iya, makanya itu saya bertanya kepada apolog Kristen Saya ini. tanya, Karena Nabi Muhammad gini, pernah membunuh Mbak. tidak?
Gini, Pak. hadapi pertanyaan Kenapa? saya. Gini. Kalau Anda mengatakan Rasul Paulus ini biang kerok karena dia pernah membunuh, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad pernah membunuh tidak? Boleh tidak saya juga menarasikan sesuatu? Ini saya bertanya, boleh nggak kami orang Kristen menarasikan hal yang sama seperti yang kalian tuduhkan kepada Rasul kami Paulus? Jawab dulu pertanyaan saya, apakah Muhammad pernah membunuh? Iya atau tidak? Silakan dijawab. Anda tadi menuduh Rasul kami, memfitnah Rasul kami sebagai biang kerok karena dia membunuh. Tapi ingat Pak, ketika Rasul Paulus sudah bertobat, dia ketika diutus oleh Yesus menjadi rasul, dia tidak pernah lagi membunuh. Dia bahkan tidak pernah menikah, apalagi menikahi bocil, gak pernah. Bahkan Rasul Paulus juga tidak pernah mukanya asam. Rasul kami juga tidak pernah menggauli babu ketika dia menjadi rasul. Dia tidak pernah menggunakan sewenang-wenang, sekonyong-konyong, atau tidak bertanggung jawab jabatan kerasulan dia. Dia tidak pernah melakukan hal yang menjijikkan ketika dia diangkat menjadi rasul. Bagi saya, otak saya yang kecil ini, yang bodoh ini, lebih baik menjadi mantan penjahat daripada menjadi mantan orang baik. Kalau saya menjadi mantan orang baik, berarti hari ini saya menjadi penjahat. Ingat Pak, semua manusia ini berdosa. Kalau Anda merasa terintimidasi oleh kerasulan Rasul saya, Rasul Paulus, sementara Rasul saya tidak pernah menyuruh kami orang Kristen untuk memerangi orang. Rasul kami itu tidak pernah menyuruh orang-orang untuk memaksakan agama, bahkan membayar upeti untuk apapun. Saya lebih bangga punya rasul seperti Rasul Paulus, walaupun dia miring dengan keadaan yang tidak sempurna seperti rasul-rasul yang lainnya. Tapi satu hal yang Anda harus tahu, Rasul Paulus itu bekerja lebih daripada rasul-rasul yang lain. Jadi kalau Anda memfitnah rasul saya tanpa alasan yang jelas, tanpa dasar yang jelas, yang tidak pernah menyakiti perasaan umat Islam, tolong tarik kata-kata Anda yang mengatakan rasul saya sebagai biang kerok. Rasul saya tidak pernah menyenggol agama kamu. Rasul saya tidak pernah memaksakan agama kamu atas agama kami. Ini sama ini dipakai. Kalau kamu cuman menggunakan ini atas dasar gosip-gosip orang yang tidak berdasar, saya rasa Anda tidak punya hati nurani dan Anda tidak pernah bisa melihat kebenaran dengan mata Anda. Saya katakan, Rasul Paulus itu banyak mengajarkan saya tentang bagaimana rendah hati, tentang bagaimana mengakui dosa, bukan sombong. Anda tahu itu? Jadi jangan pernah lagi fitnah rasul saya. Saya sudah berkali-kali bilang, apa yang menjadi dasar kalian sehingga kalian mengatakan rasul saya ini biang kerok, apalagi si Juma itu. Dia justru memfitnah rasul saya apa? Bahwa Rasul Paulus inilah yang mendirikan agama Kristen. Hey, kalau Rasul Paulus yang mendirikan agama Kristen, ingat 12 murid dan 70 murid. Apa ini goblok semuanya? Justru Rasul Paulus itu belajar daripada para rasul. Ada ayatnya di dalam Alkitab.
Jadi tolong jangan menghina rasul saya. Mau apapun yang kalian fitnahkan kepada Rasul Paulus, tetap Rasul Paulus itu tidak pernah berzina. Karena dia benar-benar taat kepada hukum Taurat. Rasul Paulus juga tidak pernah membunuh lagi setelah dia bertobat. Rasul Paulus juga tidak pernah mengingini istri sesamanya, milik sesamanya, bahkan dia menjual semua hartanya demi bodoh di hadapan Kristus. Banyak nilai moral yang kita petik dari apa yang dilakukan Rasul Paulus. Tapi saya tidak melihat itu di dalam nabimu. Apa yang mau diteladani dari nabimu? Saya lebih meneladani Rasul Paulus ketimbang nabimu. Silakan Pak Barcelona. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertama kayaknya bagus ya Pak Prop ya. Ujung-ujungnya Iya, pasti memfitnah Rasul Paulus. Kalian punya kepahitan apa sih sama Rasul Paulus? Tapi kita bangga ya Pak Prop ya, Rasul Paulus itu akhlaknya setelah menjadi rasul itu bukan menjijikan seperti binatang. betul. Setuju banget. Saya lupa ayatnya. Rasul Paulus itu justru belajar loh dari para rasul. Jadi jangan dibilang Rasul Paulus yang mendirikan Kristen. Rasul Paulus saja belajar dari para rasul kok. Bapak Ibu Saudara, hal yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang di luar Kristen terkait dengan Rasul Paulus, melontarkan tuduhan bahwa Paulus itu adalah rasul yang tidak benar, rasul palsu. Mereka melontarkan fitnahan yang kelewat batas atau keterlaluan kepada Rasul Paulus dengan berkata bahwa Rasul Paulus ajarannya bertolak belakang atau bertentangan dengan Yesus. Rasul Paulus mereka tuduh juga yang mengangkat atau membuat Yesus menjadi Tuhan. Ada juga yang membuat kesimpulan bahwa Rasul Paulus yang mendirikan agama Kristen. Seperti yang sudah kita dengarkan dan saksikan tadi dari diskusi antara Barcelona dengan Agatha. Agatha menjawab dengan sangat tegas, dengan berapi-api, dengan penuh antusias semangat. Oleh karena saudara kita Barcelona melontarkan tuduhan dengan sebuah kesimpulan bahwa Paulus itu bukan rasul, bahwa Paulus itu adalah biang kerok yang mendirikan agama, sekalipun beliau tidak secara tuntas menegaskan bahwa Rasul Paulus mendirikan agama Kristen. Tetapi informasi yang kita dengarkan di publik, banyak konklusi kesimpulan dari mereka yang mengatakan bahwa Pauluslah yang mendirikan agama Kristen. Mereka membandingkan bahwa apa yang diajarkan Rasul Paulus kontradiksi, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen, tetapi Pauluslah yang menjadi pelakunya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya katakan dengan sangat tegas, pemimpin gereja di zaman Rasul Paulus, termasuk Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan rasul-rasul yang lain, di Yerusalem dipimpin oleh Yakobus, di Antioquia dipimpin oleh Rasul Petrus. Argumentasi yang dibangun oleh Barcelona sehingga dia menyimpulkan bahwa Paulus itu bukan rasul, tapi seorang biang kerok. Oleh karena ada informasi yang didapatkan saudara kita Barcelona bahwa Paulus itu seorang pembunuh, seorang pemberontak,
Saya tidak tahu, tidak mengerti dari mana Barcelona ini mendapatkan informasi bahwa Paulus itu seperti yang dia ungkapkan. Alkitab begitu jujur, objektif memberikan penjelasan kepada kita, termasuk dari kesaksian Rasul Paulus sendiri, bahwa memang sebelum dia mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dia adalah seorang yang jahat. Rasul Paulus mengatakan itu ketika menuliskan suratnya kepada anak rohaninya Timotius. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus itu di masa lalunya sebelum bertobat, seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Bahkan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58 berkata begini, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Paulus itu sebelumnya bernama Saulus. Ketika Stefanus dilempari dengan batu, maka saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki Saulus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Memang tidak bisa dipungkiri realita kenyataannya. Paulus yang sebelumnya disebut namanya Saulus ini adalah seorang yang memang sangat jahat. Tetapi ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, di mana di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini merupakan gambaran yang sangat indah bahwa Yesus itu kepala gereja dan jemaat sebagai tubuhnya. Ketika Rasul Paulus melakukan penganiayaan kepada orang-orang pengikut jalan Tuhan, siapapun yang telah terbuka percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka apa yang dilakukan Saulus itu sama dengan dia melakukannya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menilai kisah hidup seseorang itu dengan tidak utuh atau tidak lengkap. Tidak bisa dipungkiri Rasul Paulus di masa lalunya adalah seorang yang jahat. Tapi semenjak dia terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Mesias anak Allah yang hidup, maka hidupnya berubah 180 derajat. Yang tadinya menentang Yesus dan para pengikutnya berbalik mencintai, mengasihi Yesus, bahkan juga mendukung, mensupport gereja Tuhan, orang-orang percaya. Bukan hanya itu, Rasul Paulus lah salah seorang rasul yang sangat rendah hati dan mendirikan banyak gereja di berbagai tempat. Jemaat Korintus, jemaat Galatia, jemaat Kolose, jemaat Filipi, dan lain sebagainya. Bahkan mayoritas perjanjian baru adalah tulisan Rasul Paulus oleh ilham
tuntunan penerangan Roh Kudus. Dan jangan lupa, Rasul Paulus semenjak dia bertobat, tidak pernah dia setengah-setengah, bahkan dia bekerja lebih keras dari para rasul yang lain. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia siap mati syahid.